Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tugas saya dari kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan prodi Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Perkenalkan, nama saya Larissa Hanidia, nomor induk mahasiswa 182100142. Di sini saya akan membahas tentang PT Ultra Jaya Milk Industri dengan tugas manajemen strategi yang diampu oleh Ibu Kartina. Saya akan membahas tentang profil perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industri. Merupakan perusahaan multinasional yang memproduksi minuman yang bermarkas di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, beralamat di Jalan Raya Cimareme 131 Padalarang, Kabupaten Bandung. Perusahaan ini awalnya merupakan industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1958, kemudian menjadi suatu entitas perseroan terbatas pada tahun 1971. Perusahaan ini merupakan pionir di bidang industri minuman dalam kemasan di Indonesia dan sekarang memiliki mesin pemroses minuman terjadi se-Asia Tenggara. Perusahaan yang didirikan oleh Ahmad Prawiro-Wijaya ini seorang pengusaha Tionghoa Indonesia yang sudah bermukim di Bandung, sekarang dikomandani oleh generasi kedua, yaitu Sabana Prawiro-Wijaya, dan siap-siap diteruskan kepada generasi ketiga, Samudra Prawiro-Wijaya. Ultra Jaya menggunakan sistem komputerisasi yang sudah terintegrasi yaitu SAP sejak tahun 2002. Bahkan perusahaan ini merupakan salah satu rujukan implementer SAP yang dinilai cukup sukses di dalam mengadopsi hampir semua modul SAP. Akan tetapi karena berbagai pertimbangan dan bisnis proses yang semakin kompleks, akhirnya pada tahun 2012 mengganti sistem mereka ke Oracle EBS R12 yang bisa membuat sistem terintegrasi dengan robot ASRS, suatu pencapaian yang sangat membanggakan bagi Ultra Jaya. Sampai sekarang proyek Oracle menjadi acuan untuk implementasi di anak-anak perusahaan Ultra Jaya yang lain. Misi dan visi perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry. Misi perusahaan menjalankan usaha dengan dilandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi kepada pasar atau konsumen, dan kepekaan serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat menegakkan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Sedangkan visi perusahaan menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menunjang tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Tujuan perusahaan. Tujuan jangka panjang dari perusahaan adalah untuk lebih memperkuat posisi pasar dari semua produk-produk perusahaan dan mempertahankan kualitas produk-produk tersebut agar bisa tetap menjadi yang terbaik di antara para pesaing. Selanjutnya saya akan membahas analisis SWOT. Berikut yang pertama tentang analisis strength, kekuatan. Kekuatan utama PT Ultra Jaya terletak pada visi pemasaran yang terfokus terus-menerus membangun merek yang kuat dan memperlebar ragam produk makanan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan konsumen Indonesia. Untuk melaksanakan hal ini, PT Ultra Jaya telah melakukan investasi yang signifikan dalam aktivitas pemasaran, teknologi, pengembangan produk, dan yang paling penting distribusi. Perusahaan ini termasuk salah satu perusahaan di Indonesia yang memiliki jaringan distribusi yang paling luas, mencakup seluruh daerah Indonesia mulai dari Sumatera di ujung barat hingga Papua di ujung timur. Oke, kelebihannya dari sumber daya yang
besar dan terlatih, harga produk yang kompetitif, keadaan distribusi dan pangsa pasar, loyalitas konsumen terhadap produknya, pertumbuhan penjualan. Analisis selanjutnya, weakness, kelemahan. Ketersediaan bahan baku, biaya produksi yang tinggi, transportasi masih memakai angkutan darat, kurang menyerap tenaga kerja, gambar produk terlalu ramai sehingga di display tidak menarik, masih belum terlalu terkenal di masyarakat. Analisis opportunities, peluang. Industri makanan dan minuman di Indonesia memiliki harapan yang sangat positif. Negara ini memiliki populasi besar dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Meningkatnya daya beli konsumen telah membuat produk-produk makanan menjadi lebih terjangkau oleh masyarakat luas. Sebagai perusahaan makanan dan minuman yang terkemuka di Indonesia, PT Ultra Jaya berada pada posisi yang sangat menguntungkan dengan kondisi tersebut. Dengan keunggulan posisi perusahaan sebagai pemimpin pasar, peluncuran produk-produk baru untuk mengisi celah pasar yang ada, dan tekad bulat kami terhadap kualitas terbaik akan memastikan bahwa perusahaan ini dapat meraih pangsa pasar yang lebih besar di Indonesia di masa mendatang. Membuat inovasi baru terhadap produk yang dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis trade, ancaman. Adanya persaingan harga, masuknya para pesaing baru, fluktuasi nilai tukar rupiah, iklim yang dapat menjadikan tumbuhan teh tidak baik, pesaing produk untuk minuman teh kotak. Identifikasi permasalahan. Ada permasalahan pendatang baru, new entry. Dengan adanya pendatang baru seperti Freshen Park, Indomie, Milo, dan lain sebagainya, maka PT Ultra Jaya Milk menetapkan harga produk yang lebih murah dibandingkan produk pendatang baru, serta memberikan loyalitas kepada para konsumen. Kompetitor. Ketatnya kompetitor dalam dunia pasar membuat PT Ultra Jaya Milk menekankan manajemen strategi, harga yang terjangkau, kualitas yang lebih baik lagi, dan inovasi produk. Penerapan strategi. Ada grand strategi. PT Ultra Jaya Milk Industri kuat dalam persaingan namun masih berada pada perkembangan industri yang lambat. Maka strategi yang tepat yaitu penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi, maju, mundur, horizontal, diverifikasi, konsentris, horizontal, dan konglomerat. Strategi bisnis. PT Ultra Jaya berencana untuk secara selektif mengembangkan portofolio produk dengan fokus yang berkelanjutan pada pemrosesan UHT untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi inti dan mengembangkan produk-produk dengan penempatan posisi merek sebagai produk-produk segar, sehat, dan berkualitas tinggi. Dan PT Ultra Jaya yakin bahwa terdapat peluang pertumbuhan di masa mendatang yang signifikan di dalam segmen teh RTD untuk mengembangkan produk-produk baru. Untuk mencapainya PT Ultra Jaya baru saja mendirikan 2 perusahaan patungan bersama itu Asia. Strategi fungsional. Dalam analisis strategi fungsional PT Ultra Jaya Milk Industri dan Trading Company (TPK), hal ini yang dikaji yaitu meliputi R&D (Research and Development), SDM (Sumber Daya Manusia), produksi, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Saya meminta maaf apabila masih ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.